Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode spesial Kepo Ramadan by Mila.id. Kepo gak sih? Kepo dong. Kembali lagi bersama aku Dira. Dan aku Bila. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yaitu membentuk karakter anak saat bulan Ramadan itu. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu kita yaitu Kepala Sekolah SDN Muhammadiyah bersama Ibu Nurma. Nah, gimana nih teman-teman kepo, sobat kepo di rumah, di mana puasanya ini udah pertengahan kan? Nah, jadinya di sini kita akan membahas atau berbincang-bincang seputar karakter anak nih saat di bulan Ramadan bersama Ibu Nurmaya langsung. Kalau orang dewasa kan mungkin udah terbiasa ya sama aktivitas sehari-hari di bulan Ramadan. Tapi kalau anak-anak sekolah dasar nih gimana ya? Karena kan anak-anak sekolah dasar ini masih suka main-main, suka lari-lari. Akhirnya kan mereka kalau haus kadang juga lapar gitu kan. Makanya kali ini kita bakal bahas gimana sih cara anak-anak sekolah dasar ini melakukan aktivitas biar mereka tetap enjoy, tetap semangat puasanya. Nah, bener banget. Di sini kita akan membahas gimana sih perbedaan dari mungkin ada gap di antara perbedaan puasa antara anak-anak dan juga orang dewasa. Yuk, kita langsung aja nanya sama tamu kita hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di podcast Kepo Ramadan. Gimana puasanya Ibu hari ini? Apakah lancar? Mungkin ada kendala? Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali ya. Kami diundang dan bisa ketemu sama sahabat kepo semuanya. Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Mbak berdua juga senantiasa sehat selalu ya. Terima kasih Ibu. Nah, ngomongin soal puasa nih ya Bu, di bulan Ramadan ini gimana sih cara guru-guru di sekolah dasar ini biar anak-anak itu tetap enjoy dan semangat ngejalanin puasanya? Oke. Sebelum saya jawab ke situ dulu, sebenarnya ada hal yang lebih penting dari itu, yakni persiapan ketika sebelum Ramadan itu tiba bagi anak-anak. Anak-anak kalau di SD usianya cukup jauh ya gapnya, karena dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin permasalahan ini ada di antara kelas 1 sampai kelas 3. Kalau kelas 4, 5, 6 insya Allah dia sudah mulai kuat dan sudah dia menyadari akan kewajiban puasa. Jadi untuk kelas 1, 2, 3 ini memang butuh perhatian yang khusus, terutama persiapan. Jadi sebelum Ramadan, orang tua, guru, dan lingkungan hendaknya mempersiapkan supaya anak-anak ini menyambut Ramadan dengan gembira, gitu ya. Selain di rumah, kalau kami ranahnya di sekolah, karena kami di sekolah, kami minta anak-anak untuk menyambut bulan Ramadan itu dengan gembira. Misalnya dia mulai dengan menghias rumahnya, membuat hiasan-hiasan yang nuansa Ramadan, sehingga nuansa Ramadan itu muncul dari dirinya. Kemudian kita sampaikan juga ilmunya, kenapa kok kita harus bahagia menyambut bulan Ramadan ini, gitu ya. Ternyata di sini banyak sekali pahala yang dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan, dan Allah berikan ampunan yang luas di bulan Ramadan ini. Kita sambut dengan gembira dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Pasti anak-anak akan merasa, nanti lapar begitu ya. Kalau sudah dari keluarga yang sudah memang dipersiapkan dari awal begitu ya, sudah tidak ada masalah. Tapi ada juga karena sekolah itu kan beragam, ada yang keluarganya yang memang sudah parentingnya sudah bagus terkait dengan agama, ada juga yang biasa-biasa saja. Maka itu kewajiban kami di sekolah untuk memberikan pengertian dan perhatian pada anak-anak. Mulai dari tadi sudah ya persiapan, kemudian dia cinta dulu sama bulan Ramadan nih, dia mau nyambut gembira bulan Ramadan nih. Kemudian juga kita yakinkan pada anak-anak bahwa manfaat puasa itu banyak gitu. Selain untuk nanti dapat pahala dari Allah, juga kita bisa menahan diri kita nih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus juga baik untuk kesehatan kita. Yakinkan pada anak-anak bahwa kita kuat. Nah, kita kuat untuk berpuasa itu. Toh nanti akhirnya dia tidak kuat,
ya enggak apa-apa. Nanti besok lagi, kemudian kita motivasi lagi supaya lebih kuat lagi, ditambah lagi. Kalau di kami memang ada peraturan, tidak boleh makan dan minum di bulan puasa selama ada di sekolah. Karena di sekolahnya kan anak-anak sampai duhur ya, maka tidak boleh itu. Maka anak-anak akan menahan diri. Itu akan juga lingkungan yang membentuk anak-anak juga akhirnya menjadi kuat untuk berpuasa. Teman-temannya juga berpuasa, akhirnya juga kuat untuk berpuasa. Mungkin itu untuk menanamkan anak-anak supaya lebih kuat berpuasa, dan kita juga isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang seru. Maka di sekolah itu ada banyak kegiatan. Kalau di yang lain mungkin ada pondok Ramadan gitu ya. Kalau di sekolah kami, di sekolah karakter SD Muhammadiyah 24, ada namanya Darul Arkom. Nah, itu kegiatan-kegiatan mulai dari pemahaman agama, ada gamesnya, ada kreativitasnya, sehingga anak-anak tidak terasa loh, tahu-tahu sudah duhur ini gitu ya, sudah selesai nih sampai duhur. Kami memang tidak mengajarkan ada puasa duhur. Puasa itu dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, kalau nanti tidak kuat, boleh. Nanti kalau sudah tidak kuat, boleh nanti berbuka. Besok lagi coba ditambah gitu ya, ditambah sampai asar. Besok lagi ditambah sampai maghrib. Kita beri apresiasi buat anak-anak yang memang mampu puasa sampai dengan maghrib gitu. Yang masih latihan juga kita apresiasi. Mungkin kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ada deh Bu, kan terkait dari penjelasan tadi yang udah Ibu jelasin kan ada gap antara kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 6 kan cara puasanya kan berbeda ya Bu. Nah, mungkin apa sih cara puasanya sama? Cara puasanya sama tapi yang mereka hadapi kan beda-beda karena baru pertama kali berpuasa. Mungkin ada nggak sih Bu perbedaan atau gap terbesarnya dari cara mereka puasa? Maksudnya kan ada yang beda-beda cara puasanya, ada yang tahan setengah hari atau tahan full, kan tergantung dari anaknya masing-masing. Mungkin Ibu bisa jelaskan mungkin apa sih perbedaan dari masing-masing karakter anak, bukan karakter sih Bu, tapi dari masing-masing tadi kan dari sesuai rentang usianya kan, sesuai dengan ketahanan dirinya masing-masing. Iya, rata-rata kelas 1 di kami masih banyak yang masih latihan puasa, masih bertahannya di duhur gitu. Itu juga kami apresiasi karena memang anak-anak kelas 1 kan belum punya kewajiban, belum balik ya. Karena kalau di fikih itu yang wajib berpuasa muslim terus kemudian balik. Nah, anak-anak di kelas 1, 2, 3 itu sebenarnya kan belum balik. Tapi kita bisa melatih anak-anak tersebut. Nah, kalau di kelas 1 biasanya masih banyak yang belum kuat sampai puasa maghrib, tapi ada juga yang sudah kuat sampai maghrib karena mungkin kondisi dan terbiasa ya. Kelas 2 50% sudah puasa sampai maghrib, kelas 3 juga sudah banyak, hampir 100% puasa sampai maghrib gitu. Ya tadi kan ini ya Bu, ada kegiatan saat Ramadan ada kegiatan pondok Ramadan. Ini saya mau tanya, seberapa efektif sih Bu kegiatan pondok Ramadan ini untuk anak-anak sekolah dasar? Baik, di kami namanya bukan pondok Ramadan, namanya adalah Darul Arkom. Iya. Kenapa kok saya ulik sebentar, nggak apa-apa ya? Kenapa kok disebutnya Darul Arkom begitu ya? Karena Darul Arkom itu kalau di bahasa Arab, dar itu artinya rumah. Arkom itu namanya sahabat Rasulullah, Arkom bin Alkom. Nah, disitulah di rumahnya Al-Arkom itu madrasah pertama, dakwah pertama yang Rasulullah lakukan pada para sahabat di masa dakwah masih sembunyi-sembunyi. Maka kami mengambil nama tersebut untuk menjadi madrasah atau tempat untuk belajar di waktu bulan Ramadan ini, sehingga nanti melahirkan anak-anak yang memang betul-betul memiliki akidah yang kuat, pemahaman agama yang kuat gitu. Nah, seberapa efektif gitu ya? Ini kita lakukan setiap tahun dan alhamdulillah di kegiatan Darul Arkom ini senantiasa ada evaluasi juga dari kami dan sangat efektif begitu, karena anak-anak satu tadi untuk melatih karakternya anak-anak. Di kegiatan Darul Arkom ini di setiap materinya
ada karakter-karakter yang kita bangun selain dari menambah materi tentang pengetahuan agama, mulai dari fikih, dari akidah, kemudian sejarah Islam, kemudian juga adabnya. Nah, ada juga karakter-karakter yang lain di situ, karakter disiplinnya, kerjasamanya, bernalar kritisnya. Jadi banyak karakter yang kita tanamkan, kepeduliannya melalui kegiatan Darul Arqam. Apalagi di kami ada kegiatan pas di bulan Ramadan ini ada proyek sosial. Proyek sosial ini biasanya setiap kelas punya pilihan masing-masing. Tadi kami sebelum ke sini kelas 2 itu punya proyek sosialnya itu membersihkan lingkungan sekitar. Jadi anak-anak kelas 2 membersihkan, ada di masjid tadi, ada di perpustakaan, terus ada juga di kelas berapa gitu menyiapkan makanan untuk orang tuanya, menyiapkan untuk takjil. Ada juga proyek sosialnya dia nanti tadarus di masjid gitu ya. Jadi banyak hal yang dilakukan di bulan Ramadan ini yang bisa membentuk karakter anak-anak kita begitu. Itu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sih, karena kan pembahasannya adalah membentuk karakter anak di bulan Ramadan. Membentuk karakter anak sedari dini tuh menurut Ibu itu apakah penting, dan juga misalkan kalau memang penting itu dampaknya apa aja pas waktu mereka bertambah dewasa pembentukan karakter itu? Ya, kami punya pemikiran bahwa karakter itu perlu dilatih, mulai dari pembiasaannya. Pembiasaan itulah nanti yang akan membentuk karakter anak-anak. Maka karakter inilah nanti yang akan membawa anak-anak menuju kesuksesan. Karena bagi orang Muslim, kesuksesan itu bukan hanya di dunia, tapi kesuksesan juga dunia dan akhirat. Maka karakter yang dibentuk adalah mulai karakter yang bermasyarakat, misalnya dari integritasnya, dari kejujurannya, sehingga ketika nanti dia dewasa, dia menjadi pribadi-pribadi yang jujur, yang tidak korupsi gitu ya. Sekarang sedang banyaknya korupsi di negara kita. Itu mungkin adalah salah satu dari gagalnya penanaman karakter integritas dan kejujuran di para pejabat kita begitu ya. Kemudian juga karakter religiusnya, karakter bernalar kritisnya. Itu semuanya sangat penting untuk bekalnya anak-anak. Dan di bulan Ramadan ini momentum penting untuk membentuk karakter anak. Mulai kalau dari keluarga, mulai dari makan bersama dengan keluarga, itu juga membentuk karakter anak. Karakter kasih sayang kepada keluarga, kemudian kebersamaan. Di sekolah ada kepedulian, makanya anak-anak diajarkan untuk ada kegiatan bakti sosial gitu ya, baksos. Hari ini nanti sore kita akan ajak beberapa anak ke panti jompo, ke panti Ureda untuk berbagi bersama, untuk buka bersama dan juga berbagi kebahagiaan dengan para lansia. Harapannya anak-anak punya rasa kepedulian dan sayang kepada orang-orang yang sudah lansia, dan nanti akan muncul birrul walidain, bersyukur punya orang tua yang masih sehat, dan nanti ketika sudah tua akan merawat dan berbakti kepada orang tuanya begitu. Kemudian karakter disiplin di bulan puasa ini, mulai dari sahur, kemudian berbuka yang sudah diatur jam-jamnya, itu melatih kedisiplinan anak-anak kita gitu. Kemudian juga karakter untuk hidup sehat. Kalau kita berbuka, nah ini apa ya, celakanya kalau kita berbukanya asal-asalan gitu ya. Ini harapannya kita semua wali murid juga orang tua membiasakan untuk berbuka dan bersahur dengan makanan-makanan yang sehat. Karena sejatinya saum itu, puasa itu Allah perintahkan dalam 1 bulan dari 12 bulan itu adalah salah satunya adalah bentuk kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa kita kan banyak sekali nih selama 1 tahun. Nah, di sebulan puasa ini Allah gugurkan dosa-dosa itu jika puasanya kita baik gitu ya, benar. Dan juga sebagai detox ya, detox bagi tubuh kita yang selama
11 bulan itu mungkin makan dan kebiasaan yang tidak baik, maka di bulan puasa ini, 1 bulan ini kan kita makannya diatur 2 kali, sahur dengan berbuka. Itu juga akan mendetoks tubuh kita untuk menjadi lebih sehat lagi. Makanya kata Rasulullah, puasa itu menyehatkan jika puasanya dilaksanakan dengan benar. Ada puasa menggemukkan kalau puasanya tidak dilaksanakan dengan benar, mungkin begitu. Masya Allah sekali ya, berarti buka puasanya ini juga harus makan dengan asupan gizi yang cukup. Terus anak-anak ini di sekolah Darul Arqam berarti diajarkan untuk peduli kepada sesama, terus juga menahan sabar, menahan amarah. Nah, karena ini tadi pertanyaan terakhir ya Bu, mungkin ada closing statement buat sobat-sobat kepo nih di rumah dari pembahasan kita tadi. Baik, terima kasih untuk sahabat kepo, terutama mungkin yang ingin membentuk karakter anak-anak selama di bulan Ramadan ini masih Ramadan, masih tersisa beberapa hari. Karena yang sudah lewat tidak bisa kita ulangi lagi, maka yang tinggal beberapa hari ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bentuk karakter anak-anak di bulan Ramadan ini, mulai karakternya di karakter disiplinnya anak-anak. Tumbuhkan rasa cinta anak-anak kepada ajaran Islam, terutama puasa. Tidak perlu memaksa anak-anak harus puasa sampai maghrib, tapi tumbuhkan dulu rasa cinta anak-anak akan pentingnya berpuasa. Puasa anak-anak belum wajib, maka buat puasa itu menyenangkan. Dan kemudian ajarkan dan ajak anak-anak untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, mulai kebiasaan bersahur, berbuka, tadarus, tarawih, serta kepedulian kepada sesama. Ajak anak-anak untuk berbagi makanan, ajak anak-anak untuk bagi takjil. Itu akan menumbuhkan rasa kepedulian anak-anak kita dan nantinya membentuk karakter anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat akidahnya, kuat karakternya, dan juga nanti akan bermanfaat banyak bagi masyarakat. Mungkin seperti itu. Wah, terima kasih Abu atas beberapa informasi dan sharing-sharing seputar membentuk karakter anak. Semoga kita bisa berjumpa kembali dengan topik dan tema-tema yang lainnya mungkin. Terima kasih Abu. Sama-sama. Nah, itu tadi pembahasan kita seputar membentuk karakter anak di bulan puasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.